Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesaat lagi kita akan menyimak sebuah kajian Islam ilmiah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang akan dibawakan oleh guru kita, Ustadz Bambang Ahmad Wafi, MPD. Kajian kali ini akan membawakan kitab Al-Usul As-Salasah dengan mengangkat tema Siapa Robmu. Kajian ini diselenggarakan setiap hari Rabu Ba'da Asar di Masjid At-Tauhid, Komplek Radio Roja Darussalam, Jalan PAK Abdurrahim nomor 326, Talang Semut, Bukit Kecil, Palembang. Mari kita simak apa yang akan beliau sampaikan. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita, keluarga kita, dan kaum muslimin lainnya. Tafadhal masykura, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwatal iman, pendengar setia Radio Roja Darussalam dan Sriwijaya Mengaji yang senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan kajian kita dari kitab Al-Usul Ats-Tsalatsah, yang mana kita masuk pada pembahasan siapa Rabbmu. Siapa Rabbmu? Qala al-muallif di sini, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi, fa idza qila laka, maka apabila ditanyakan kepadamu, man rabbuka, siapa Tuhanmu, siapa Rabbmu? Rabb, ada yang menerjemahkan Tuhan, tapi ternyata Rabb itu maknanya lebih dari Tuhan, ya.
Maka saya terjemahkan, man rabbuka, siapa Rabbmu? Faqul, maka ucapkanlah, Rabbi Allah. Sebelumnya perkataan beliau, fa idza qila laka man rabbuka, maka apabila kamu ditanya siapakah Rabbmu? Di sini ikhwatul iman, apa maksudnya? Ai man huwa rabbuka alladhi khalaqaka wa amaddaka wa 'addaka wa razaqaka. Siapakah Tuhanmu yang telah menciptakanmu, yang telah memberikan rezeki, yang telah melapangkanmu, yang telah menyiapkan dirimu, yang telah memberi rezeki kepadamu. Itu mana Rabb. Rabb maknanya luas, yang menghidupkan, yang mematikan, yang menciptakan, yang memberi rezeki, itu makna Rabb. Jadi ketika ditanya, man rabbuka, siapa Rabbmu? Ya, itu pertanyaannya. Siapakah yang menciptakanmu? Siapakah yang memberi rezeki kepadamu? Siapakah yang melapangkanmu? Siapakah yang menghidupkanmu? Siapa yang mematikanmu? Itu makna man rabbuka. Faqul, maka jawablah, Rabbi Allahu alladhi rabbani wa rabba jami'al alamin bi ni'amihi. Maka jawablah, Rabbku adalah Allah yang dia telah mendidikku, Rabbani, yang telah mendidikku. Wa rabba jami'al alamin bi ni'amihi, dan telah mengatur seluruh alam semesta ini dengan nikmatnya. Lihat di sini, Rabb huwallazi rabbani. Seakan-akan mu'alif di sini ingin menyatakan bahwa Rabb di sini diambil dari kalimat tarbiyah. Karena bahasa Arabnya Rabba yurabbi tarbiyatan. At-tarbiyah, makna tarbiyah, mungkin kita sering bilang ini ikhwan tarbiyah, ya. Tarbiyah, Rabba yurabbi tarbiyatan. At-tarbiyah hiya ibaratun anir ri'ayati allati yakunu biha taqwimul murabbi. Taqwimul murabba. Tarbiyah adalah suatu ungkapan tentang perhatian yang dengannya membentuk orang yang diperhatikannya, dididik. Wa yush'iru kalamul muallif rahimahullahu anna rabba ma'khudhun minat tarbiyah. Sehingga perkataan muallif di sini, Wahab At-Tamimi, dia menunjukkan seakan-akan dia menjelaskan bahwasanya ar-rabb, makna rabb itu diambil dari kalimat tarbiyah. Kok bisa? Li'annahu qala, karena beliau berkata rahimahullah, alladzi rabbani wa rabba jami'al alamin bi ni'amihi. Yang Allah itu telah merabbani, telah mengurusiku, dan telah mengurusi seluruh alam semesta ini dengan nikmatnya. Ya, karena makna Rabb, ba yurabbi tarbiyah, itu artinya mendidik, mengurusi, ngurumati, ya. Ini makna Rabb. Fakullul alamin qad rabbahumullahu bi ni'amihi wa a'addahum lima khuliqu lahu wa amaddahum bi rizqihi. Karena seluruh makhluk, seluruh alam ini, mereka telah diurusi Allah Subhanahu wa ta'ala dengan nikmatnya. Allah siapkan mereka terhadap apa yang Allah ciptakan mereka dengannya, tujuan penciptaan mereka, dan Allah lapangkan kepadanya rizkinya. Qala Allah tabaraka wa ta'ala fi muhawarati Musa wa Fir'aun. Allah Subhanahu wa ta'ala telah berfirman tentang percakapan antara Musa dan Fir'aun. Sebagaimana yang Allah firmankan dalam Quran surat Thaha ayat 9,
sampai 50 Allah Jalla wa'ala berfirman, menceritakan percakapan antara Musa. Faman rabbukuma ya Musa? Qala rabbuna alladhi a'ta kulla syai'in khalqahu thumma hada. Ketika Fir'aun bertanya kepada Musa, Faman rabbukuma ya Musa? Siapakah Rabb kalian, wahai Musa? Kalian kok wahai Musa? Tidak ada Musa dan Harun. Jika Fir'aun menyatakan, siapa Rabb kalian berdua wahai Musa? Diajak bicara Musa, nanya Rabbnya kalian berdua. Qala, dijawab oleh Nabi Musa alaihi salam, Rabbuna alladhi a'ta kulla syai'in khalqahu thumma hada. Rabb kami adalah yang telah memberikan segala sesuatu rizkinya, haknya, penciptaannya, thumma hada, kemudian memberinya petunjuk. Fakullu ahadin minal alamin qad rabbahu Allah azza wa jalla bi ni'amih. Dari lafal ini maka diketahui bahwasanya seluruh individu yang ada di muka bumi ini, yang ada di alam semesta ini, maka sungguh Allah telah mengurusi dengan nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ni'amullahi azza wa jalla ala ibadihi kathiratun la yumkinu hasruha. Dan nikmat-nikmatnya Allah jalla wa ala atas hamba-hambanya begitu banyak yang tidak mungkin dihitung. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Quran surat An-Nahl ayat ke-18. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan jikalau kalian hendak menghitung nikmat-nikmatnya Allah, la tuhsuha, kalian gak akan mungkin mampu menghitungnya. Fallahu huwallazi khalaqaka wa'addaka wa amaddaka wa razaqaka fahuwa wahdahul mustahiqqu lil ibadah. Allah lah, dialah yang telah menciptakan, Allah lah yang telah menyiapkan dirimu, Allah lah yang telah melapangkan rizkinya kepadamu, Allah memberi rizki kepadamu, dan satu-satunya yang berhak mendapatkan bentuk peribadatan. Yang berhak disembah, yang berhak diibadahi adalah Dia, zat yang mencipta, memberi rizki, yang mengurus, yang membuat kita ada, maka Dialah yang berhak untuk diibadahi. Dan qala al-muallif rahimahullah, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi mengatakan, wa huwa ma'budi laisa li ma'budun siwah. Ya, dia menjelaskan ketika jawablah Rabbiyallahu alladzi, dialah Allah yang telah rabbani wa rabba jami'al alamin bi ni'amihi, wa huwa ma'budun laisa li ma'budun siwah. Dan Dia Allah adalah sesembahan, tempat di mana kita memalingkan peribadatan kepadanya, tempat di mana kita tuju, bukan tempat ya, di mazat yang di mana kita menujukan ibadah kita kepadanya. Ma'budi, dialah sesembahanku. Laisa li ma'budun siwah, tidak ada sesembahan bagiku kecuali Dia, Allah subhanahu wa ta'ala. Apa maksudnya? Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, maksudnya, wa huwa alladhi a'buduhu wa atadhallalu lahu khudu'an wa mahabbatan wa ta'ziman. Dialah zat yang aku menyembahnya
merendahkan diri kepadanya, menundukkan diri karena tunduk, cinta dan mengagungkannya. Af'alu ma ya'muruni bihi, aku mengerjakan apa yang dia perintahkan kepadaku. Wa atruku ma yanhani anhu, dan apa yang dia larang, apa yang dia melarangku. Falaysa li ahadun a'buduhu siwallahi azza wa jalla, maka tidak ada sesuatu pun yang aku ibadahi kecuali Allah azza wa jalla, yang maha perkasa lagi maha mulia. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Quran surat Al-Anbiya ayat ke-25. وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ. Dan tidaklah kami mengutus sebelummu berupa seorang rasul kecuali kami wahyu kepadanya bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali aku, Allah. Fa'budun, maka sembahlah aku, sembahlah Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Allah subhanahu wa ta'ala pun berfirman dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat ke-5. وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ. Dan tidaklah aku perintahkan mereka kecuali agar mereka menyembah dengan mengikhlaskan agama yang lurus, agar mereka mendirikan salat, wa yu'tuz zakah, dan agar mereka menunaikan zakat. Wa dzalika dinul qayyimah, dan yang demikian itu adalah agama yang lurus. Dan qala al-muallif rahimahullah, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, wad dalilu qauluhu ta'ala, dan dalilnya apabila kita ditanya siapa Rabb kita, kita jawab Rabbi Allah, Rabbku adalah Allah alladzi rabbani wa rabba jami'al alamin bi ni'amih, yang telah mengurusiku dan mengurus seluruh alam semesta ini dengan nikmatnya. Wa huwa ma'budi laisa li ma'budun siwahu, yang dia merupakan sesembahanku, yang enggak ada sesembahan bagiku kecuali ia. Wad dalilu qauluhu ta'ala, dalilnya adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala Quran surah Al-Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin, segala puji bagi Allah Rabb semesta alam. Berkata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menjelaskan perkataan Syekh di sini, istadalla al-muallif rahimahullahu li kaunillahi subhanahu wa ta'ala murabbiyan li jami'il khalqi biqaulihi ta'ala alhamdulillahi rabbil alamin, yani al-wasfu bil kamali wal jalali wal azamati lillahi ta'ala wahdahu. Muallif di sini berdalil rahimahullah dengan keadaan Allah subhanahu wa ta'ala sebagai murabbi, sebagai pengatur, pengurus seluruh makhluk, dengan firman Allah alhamdulillahi rabbil alamin, segala puji bagi Allah Rabb semesta alam. Maknanya al-wasfu bil kamal. Di sini muallif mensifati Allah dengan kesempurnaan, wal jalal, dan kemuliaan, wal azamah, dan pengagungan lillahi ta'ala wahdahu, untuk Allah semata. Kenapa? Saya jelaskan maknanya. Ikhwatal iman, ketika kita mengucapkan alhamdulillah, bagi yang ngerti bahasa Arab,
alhamdu, alif lam di sini adalah alif lam ma'rifah. Jadi suatu hamdu, pujian ini adalah al-ma'rifah yang kita kenal. Sehingga maknanya segala macam jenis pujian yang kita ketahui, apapun lafalnya, apapun bentuknya yang merupakan wujud pujian, itu milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga dengan kita mengucapkan alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Kita mau bilang apa? Yang maha perkasa, yang maha bijaksana, yang maha apapun kita muji, kita ngerayu, kita segala macam pujian, itu semua milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga sehebat apapun kita memuji makhluk, sehebat apapun kita memuji orang, sehebat apapun kita memuji kekasih kita, maka sejatinya yang berhak akan pujian tersebut adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Rabbil Alamin, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, Rabbil Alamin, Rabb semesta alam, ay maknanya murabbihim bin ni'am khaliqi wa khaliquhum wa malikuhum wal mudabbiru lahum kama syaa azza wa jal. Maksudnya dialah yang telah mengurusi mereka, mengatur mereka dengan nikmatnya. Dialah Allah yang telah menciptakan mereka, menciptakan alam semesta. Wa malikuhum, dan yang menguasai alam semesta ini, yang mengurus, yang mengatur mereka, kama syaa azza wa jalla, sebagaimana apa yang dikehendaki oleh Allah azza wa jalla. Ketika kita meyakini makna Rabb, Rabbul Alamin, Rabb semesta alam, Rabb yang menciptakan, menghidupkan, mematikan, memberi rizki, maka tidak ada tempat kita memalingkan ibadah kecuali kepadanya. Maka tidak ada yang berhak menerima peribadatan kecuali Dia semata. Kenapa salahlah orang-orang yang sampai menuhankan harta, menuhankan pekerjaan, menuhankan dunia, menyembah dunia. Apa yang diberikan dunia kepada kita? Bahkan Allah menjadikan dunia tunduk pada kita. Allah ciptakan dunia untuk kita semua, untuk manusia, ya, untuk kesenangan kita. Kenapa kita malah menjadi hamba dunia? Sehingga muallif mengatakan, yakni Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah mengatakan, wa kullama siwallahi alamun wa ana wahidun min dzalikal alam. Nah, sebelum saya maknai terjemahkan ini, saya mau tanya dulu. Ini tanya biar interaktif. Apa sih alam? Apa itu alam? Alam semesta. Apa itu alam? Apa? Hah? Nggak tahu. Nggak tahu. Nggak tahu alam itu apa. Sekarang kita hidup di mana? Alam dunia. Apa itu alam? Hah? Gimana kita mau paham dengan sholat kita? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kita nggak paham mana alam. Segala puji bagi Allah Rabb semesta alam. Jadi Allah itu Rabbnya siapa? Rabbnya alam. Kita alam bukan? Kita manusia alam bukan? Ya. Maka dengan keadaan yang luar biasa. Alam itu adalah kullu ma siwallah fahuwal alam. Segala sesuatu selain Allah, dialah alam. Pernah saya bertanya apa itu alam? Dia kata alam itu Ustaz, planet, bintang, matahari. Ya itu apa? Itu aflak, ya, benda-benda langit, falak. Alam jin, alam manusia gimana? Jadi segala sesuatu selain Allah, dialah alam. Wa ana wahidun min dzalikal alami. Dan saya, katakanlah, saya adalah bagian salah satu dari alam tersebut. Kita bagian dari alam. Sehingga ketika kita mengatakan alhamdulillahi rabbil alamin, segala puji bagi Allah Rabb semesta alam, berarti Allah Rabbnya kita, karena kita bagian dari alam. Dan segala sesuatu selain Allah adalah alam, berarti Allah Rabbnya segala-galanya. Karena segala sesuatu selain Allah adalah alam. Kalau Allah, alam bukan berarti.
Bukan, karena alam segala sesuatu selain Allah. Allah bukan alam, Allah Khaliq, pencipta alam tersebut. Sehingga alam adalah kullu ma siwallah, kullu man siwallah, segala sesuatu selain Allah. Wasammu alaman li'annahum alamun ala khaliqihim wa malikihim wa mudabbirihim, fa fi kulli syai'in ayatun lillahi tadullu ala annahu wahid. Wasummu alam, ya, wasummu alaman, dan segala sesuatu selain Allah itu disebut alam karena mereka adalah suatu nama, ya, karena mereka ilmun, mengetahui alam dari penciptanya, dari pemiliknya, dari pengaturnya. Maka pada setiap sesuatu ada tanda-tanda Allah Subhanahu wa taala yang menunjukkan bahwasanya Allah adalah satu-satunya. Allah satu-satunya. Dari ini ikhwatal iman, ketika kita mengetahui bahwasanya Allah satu-satunya Rabb yang menciptakan, menghidupkan, mematikan, maka orang yang berakal, orang yang cerdas tidak akan menyembah selain Allah. Tidak akan menyembah selain Allah. Wa anal mujibu bihadza wahidun min dzalikal alam. Dan saya, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menjelaskan perkataan tersebut, mujibu bihadza wahidun min dzalikal alam. Saya menerima hal ini, salah satu dari bagian alam ini. Wa idza kana rabbi wajaba alayya an a'budahu wahdahu. Ya. Dan ketika itu juga Rabbku yang mewajibkan kepadaku untuk aku menyembahnya semata. Maka kita sembah karena dialah pemilik kita. Bagaimana perasaan kita, bagaimana sikap kita ketika kita memiliki sesuatu yang kita miliki ini menentang kita. Paham? Contoh, misalnya kita punya anak, milik kita anaknya. Terus anak ini nggak pernah nurut sama kita. Gitu lah rasanya. Kita ini milik Allah. Kita semua milik Allah. Ketika Allah perintahkan kita untuk beribadah kepada Allah semata, kita nggak mau, kita bangkang tuh Allah. Gimana kira-kira? Anak yang durhaka sama orang tua, yang durhaka bantah orang tuanya, anak yang benar orang tuanya apa anaknya? Orang tuanya. Anaknya sesat kan? Begitu juga manusia. Ketika membangkang kepada Rabbnya, kepada pemiliknya, maka manusia tersebut tersesat dan dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita masuk kembali kepada perkataan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Beliau mengatakan, "Fa idza qila laka bima 'arafta rabbaka." Apabila ditanyakan kepadamu, dengan apa kamu bisa mengetahui Rabbmu? Maksudnya apa? Idza qila laka bi ayyi syai'in 'arafta Allah azza wa jalla. Dengan apa kamu bisa mengetahui Allah? Sekarang kita mengatakan Rabb kita adalah Allah. Pertanyaan kedua, bagaimana kita bisa mengetahui Allah? Faqul, maka jawablah, araftuhu bi ayatihi wa makhluqatihi. Aku mengetahui Allah adalah dengan ayat-ayatnya dan makhluk-makhluknya Allah. Karena mu'alif mengatakan faqul bi ayatihi wa makhluqatihi. Ayat-ayat Allah itu apa? Al-ayat itu jam'u ayatin wa hiyal alamatu ala syai'in lati tadullu alaihi wa tubayyinuhu. Ayat jamak dari ayah yang dia merupakan alamah, tanda. Ala syai' allati tadullu alaihi wa tubayyinuhu. Tanda atas sesuatu yang menunjukkan adanya dan menjelaskan adanya. Tanda itu ayat. Sekarang misalnya
Tandanya di sini ada kajian gimana? Ada suara tuh terdengar keluar. Kan tanda. Berarti adanya tanda, adanya zat tersebut. Ini ada waktu sholat. Ada orang sholat di masjid. Tandanya apa? Tuh kedengaran suara imamnya misalnya. Tanda menyatakan adanya. Sekarang kita menyatakan dari mana kita tahu Allah? Karena tanda ayat-ayatnya Allah. Tanda-tanda yang diberikan. Wa makhluqati, dan makhluk Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ayat Allah, tanda-tanda Allah itu nau'an, ada dua. Kauniyah wa syar'iyah. Ada namanya ayat atau tanda kauniyah, ada namanya ayat atau tanda syar'iyah. Fal kauniyatu hiyal makhluqat. Tanda-tanda Allah al-kauniyah itu adalah makhluk-makhluknya Allah. Wa syar'iyah hiyal wahyu alladhi anzalahu Allah ala rusulih. Adapun ayat-ayat Allah yang syar'iyah adalah wahyu Allah yang Allah turunkan ia kepada para rasulnya. Wa ala hadha yakunu qawlul muallif rahimahullahu bi ayatihi wa makhluqatihi min babi atfil khasi ala al-ami idza fassarna al-ayati bi annaha al-ayatul kauniyah wa syar'iyyah. Au min babi atfil mabayini al-maghayiri idza khassasna al-ayat bil ayati syar'iyyah. Jadi sehingga perkataan penulis di sini kita mengetahui Allah dari ayat-ayatnya dan makhluknya ini dari sisi pembahasan tentang menyandarkan, menggandengkan yang khusus kepada yang umum. Ketika kita terjemahkan ayat ini adalah ayat kauniyah dan syar'iyah. Maksudnya apa? Yang khusus Allah, bagaimana mengetahui Allah digandengkan dengan adanya yang umum, yaitu ayat-ayat Allah dan makhluknya Allah. Adapun ketika kita maksudkan ayat ini adalah ayat syar'iyah saja, maka di sini berarti dalam perkataan mu'alif di sini menjelaskan dalam bab atful mabayin, dalam menggandengkannya dengan penjelas-penjelasnya, keterangan-keterangan. Wa ala kullin fallahu azza wa jalla yu'rafu bi ayatil kauniyati wa hiyal makhluqatil azimati wa ma fiha min ajaibis sun'ati wa balighil hikmati. Wa kadzalika yu'rafu bi ayatihi syar'iyyati wa ma fiha min al-'adli wal ihtimali 'ala al-masalihi wa daf'il mafasidi. Ya. Bagaimanapun juga kita bisa mengenal Allah dengan tanda-tandanya kauniyah, yaitu berupa makhluk-makhluknya yang besar, yang di dalamnya ada keajaiban-keajaiban penciptaannya dan hikmah yang luar biasa dari penciptaan tersebut. Dan kita pun mengetahui Allah subhanahu wa ta'ala dari ayat-ayat syar'iyahnya yang berupa di dalamnya berisi keadilan yang mencakup kebaikan bagi umat, bagi makhluk, dan penolakan dari segala macam kerusakan. Sebagaimana dalam sebuah syair, wa fi kulli syai'in lahu ayatun tadullu ala annahu wahidu. Dan dari dalam setiap sesuatu, dalam segala hal, ada tanda Allah subhanahu wa ta'ala yang menunjukkan bahwasanya Allah adalah yang Maha Esa. Dan berkata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, wa min ayatihi al-lailu wan-naharu wasyamsu wal-qamar wa min makhluqatihi as-samawati as-sab'u wal-arduna as-sab'u wa man fihinna wa ma bainahuma. Dan di antara ayat-ayatnya Allah, di antara tanda-tanda adanya Allah, tanda-tanda kebesaran Allah, ayat-ayatnya Allah subhanahu wa ta'ala, al-lailu wan-naharu wasyamsu wal-qamar, yaitu adanya malam dan siang, adanya matahari dan bulan.
Ini di antara tanda-tanda ayat-ayatnya Allah Subhanahu wa taala. Adanya malam, adanya siang, adanya matahari dan adanya bulan. Dan di antara makhluk-makhluknya Allah adalah as-samawatus sab', langit yang 7, wal ardunas sab', dan bumi yang 7 lapis, wa man fihinna, dan siapa saja yang ada di dalam keduanya, siapa saja yang ada di dalam langit dan di bumi, wa ma bainahuma, dan siapa saja dan apa saja yang ada di antara keduanya. Berkata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menjelaskan perkataan ini, kullu hadhihi min ayatillahi dallah ala kamalil qudrah. Semuanya ini termaksud ayat-ayatnya Allah yang menunjukkan atas kesempurnaan kekuasaan Allah, wa kamalul hikmah, dan kesempurnaan kebijaksanaannya Allah, wa kamalur rahmah, dan kesempurnaan kasih sayangnya. Fasyamsu ayatun min ayatillahi azza wa jalla likauniha tasiru sayran muntaziman ay muntazaman badi'an mundu khalaqaha Allah azza wa jalla wa ila an ya'dhana Allah ta'ala bi kharabil alam. Maka matahari adalah salah satu tanda dari tanda-tandanya Allah yang maha perkasa lagi maha mulia, karena kedudukan matahari yang dia berjalan di peredarannya secara teratur sejak Allah Subhanahu wa taala menciptakannya sampai Allah Subhanahu wa taala mengizinkan bi kharabil alam, untuk hancurnya alam semesta ini. Fahiya tasiru li mustaqarrin laha, dan matahari itu berjalan di porosnya, di peredarannya, sebagaimana firman-Nya Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Yasin ayat ke-38. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wasyamsu tajri li mustaqarrin laha dzalika taqdirul azizil alim. Dan matahari dia beredar di garis edarannya, yang demikian itu adalah ketentuan Allah yang maha perkasa lagi maha mengetahui. Berkata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, wa hiya min ayatillahi ta'ala bihajmiha wa athariha, dan matahari tersebut termasuk tanda-tanda Allah dari sisi ukurannya maupun pengaruhnya. Amma hajmuha fa'adhimun kabir, adapun bentuknya maka sangat besar. Wa amma atharuha fama yahsulu minha minal manafi'i lil ajsam wal ashjar wal anhar wal bihar wa ghairi dhalik. Adapun pengaruh matahari tersebut adalah apa yang didapati darinya berupa manfaat-manfaat bagi tubuh, pepohonan, sungai, laut, dan yang selainnya. فَإِذَا نَظَرْنَا إِلَى الشَّمْسِ هَذِهِ الْآيَةِ الْعَظِيمَةِ مَا مَدَى الْبُعْدِ الَّذِي بَيْنَنَا وَبَيْنَهَا وَمَعَ ذَلِكَ فَإِنَّنَا نَجِدُ حَرَارَتَهَا هَذِهِ الْحَرَارَةُ الْعَظِيمَةِ. Ya, kalau kita perhatikan matahari tersebut, yang dia merupakan tanda Allah yang sangat agung, betapa jauh jarak antara kita dengan matahari tersebut. Kendati pun demikian, sesungguhnya kita bisa merasakan panasnya,
Dan panas ini begitu besar, ikhwatal iman, begitu agung. ثم انظر ماذا يحدث فيها من الإضاءة العظيمة التي يحصل بها توفير أموال كثيرة على الناس فإن الناس في النهار يستغنون عن كل إضاءة ويحصل بها مصلحة كبيرة للناس من توفير أموالهم ويعد هذا من الآيات التي لا ندرك إلا اليسير منها. Dan kita lihat lagi ikhwatal iman, apa yang terjadi dengan cahaya matahari yang agung tersebut. Yang didapati darinya pengumpulan harta yang begitu banyak oleh manusia. Karena manusia di siang harinya nggak butuh lagi pencahayaan, cukup dengan cahaya matahari saja. Yang padanya ada maslahat yang luar biasa bagi manusia. Berupa taufiru amwalihim. Dia bisa menunaikan dan mendapati harta-harta mereka. Maka ini tidaklah didapati atau tidaklah diketahui kecuali sedikit darinya tentang keutamaan atau tanda-tanda Allah berupa matahari. Kadzalikal qamaru min ayatillahi azza wa jal. Begitu juga bulan itu termasuk tanda-tanda kekuasaan Allah, tanda-tandanya Allah azza wa jal. Haitsu qaddarahu manazila likulli lailatin manzilatan. Di mana Allah telah menetapkan bagi bulan tersebut tempatnya. Di setiap malam dia memiliki posisi tertentu, memiliki keadaan tertentu. Allah tetapkan keadaan bulan. Setiap malam dia ada pada posisi keadaannya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam Quran surat Yasin ayat ke-39. Kadzalikal wal qamara qaddarnahu manazila hatta 'ada kal urjunil qadim. Dan bulan qaddarnaha manazil. Kami telah tentukan qaddarnahu manazil. Kami telah tentukan bulan tersebut keadaan-keadaannya, posisi-posisinya atau kedudukan-kedudukannya. Hatta ada kal urjunil qadim, sampai bulan itu kembali seperti tandan yang tua. Apa? Pelepah yang tua. Apa maksudnya? Pelepah yang tua bengkok. Jadi bulan dia pertama tampaknya kecil. Ya, seperti tandan bengkok. Kemudian summa yakbur ruwaidan ruwaida. Kemudian dia membesar sedikit demi sedikit. Hatta yakmula, sampai sempurna. Jadilah al-badr, bulan purnama. Summa ya'udu ila naqas. Kemudian dia kembali kepada kurang lagi. Wa huwa yushbihul insan. Kurang lagi kan, setelah penuh dia berkurang-kurang lagi hilang. Enggak hilang sampai ke tandan tua tuh ya, segaris. Itu namanya hilal. Sampai seperti itu. Wa huwa yushbihul insan. Nah, keadaan bulan tersebut bagi kita yang memperhatikan tanda-tanda Allah, dia menyerupai manusia. Haitsu annahu yukhlaqu min dha'fin thumma la yazalu yataraqqa min quwwatin ila quwwah hatta ya'uda ila dha'fi marratan ukhra fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Manusia dia itu diciptakan dalam keadaan lemah. Baik dalam keadaan lemah manusia. Kemudian yataraqqa, naik lagi dari kuat dan bertambah kuat. Sampai kembali ke lemah lagi. Semakin beranjak dari lemah, bisa duduk, bisa merangkak, bisa berjalan, bisa berlari, gagah dia. Kemudian mulai melemah lagi, sampai lemah lagi. Susah duduk, ya, dan semacamnya. Maka Allah Subhanahu wa taala, maksudnya Allah sebaik-baik pencipta. Dan dalil bahwasanya matahari dan bulan, siang dan malam adalah tanda-tanda Allah Subhanahu wa taala. Ya.
adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa min ayatihi al-lailu wan-naharu wasyamsu wal-qamar la tasjudu lisyamsi wala lil-qamar wasjudu lillahi alladhi khalaqahun in kuntum iyyahu ta'budun." Quran surat Fussilat ayat ke-37. Ya. Dan di antara tanda-tandanya Allah adalah adanya siang dan malam, adanya matahari dan bulan yang memiliki manfaat yang luar biasa tadi. Lalu Allah tegaskan, la tasjudu lisyamsi wala lilqamar. Janganlah kalian sujud kepada matahari dan jangan pula sujud kepada rembulan. Wasjudu lillahi alladhi khalaqahunna. Dan sujudlah kalian, beribadahlah kalian kepada Allah yang telah menciptakan mereka semua, yang telah menciptakan matahari dan bulan. In kuntum iyyahu ta'budun. Jikalau kalian benar-benar hanya menyembah Allah semata. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, wa'ai maksudnya minal alamatil bayyinatil mubinati limadlulihal lail wan nahar fi dzatihima wa ikhtilafihima. Dan di antara tanda Allah yang jelas dan menjelaskan adalah adanya malam dan siang secara zatnya dan secara perbedaannya. Wa ma auda'allahu fihima min masalihin ibad. Dan apa saja Allah titipkan kepadanya dari kebaikan-kebaikan hamba, wa taqallubati ahwalihim, dan perubahan-perubahan keadaan mereka. Wa kadzalika asy-syamsu wal qamaru fi dzatihima wa sirihima wa sayrihima wa intizamihima wa ma yuhsalu bidzalika min masalihin ibadi wa daf'i madarihim. Ya, begitu juga matahari, bulan secara zatnya dan peredarannya dan keteraturannya dan apa yang dirasakan dari maslahat-maslahat bagi hamba dan menolak mudarat-mudarat. La tasjudu lisyamsi wal qamar. Maksudnya apa? Allah Subhanahu wa taala melarang para hambanya untuk bersujud menyembah matahari dan bulan. Walaupun matahari dan bulan tersebut memiliki kedudukan yang luar biasa di hati manusia, karena manfaatnya luar biasa. Kenapa? Karena matahari dan bulan la yastahiqanil ibadah. Kedua-duanya enggak berhak untuk diibadahi. Likaunihima makhluqaini. Karena kondisi mereka berdua, matahari dan bulan, adalah dua makhluk Allah. Wa innamal mustahiqqu lil ibadati huwa Allah ta'ala alladzi khalaqahunna. Yang berhak diibadahi bukan makhluk, tapi yang menciptakan makhluk tersebut, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Quran surat Al-A'raf ayat ke-54. Inna rabbakumullahu alladhi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyam. Sesungguhnya Rabb kalian adalah Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dalam 6 hari. Allah ciptakan langit dan bumi ini dalam waktu 6 hari. Thumma stawa 'alal 'arsy. Kemudian Allah bersemayam di atas arsy. Yughshil lailan nahara yatlubuhu hafitha. Allah yang dia yughshil lailan nahar, dia jadikan malam menutupi siang. Yatlubuhu hafitha, yang mengikutinya dengan cepat. Wasyamsa wal qamara wan nujuma musakhkharatin bi amri. Begitupun matahari, bulan dan bintang-bintang, mereka tunduk terhadap perintah Allah. Ala lahul khalq wal amru. Ketahuilah, kepunyaan Allah lah penciptaan dan perintah. Tabarakallahu rabbul alamin. Maha suci Allah, Rabb semesta alam.
Di sini ikhwatul iman, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna rabbakumullahu alladzi khalaqas samawati wal ard." Sesungguhnya Rabb kalian adalah Allah yang telah menciptakan langit dan bumi. Yang pertama di antara hikmahnya, innallaha khalaqa hadhil makhluqatil azimah. Ayat ini menjelaskan bahwa si Allah lah yang telah menciptakan makhluk-makhluk yang besar ini. Fi sittati ayyam, dalam 6 hari. Walau syaa la khalaqaha bi lahzatin. Kalau Allah berkehendak, Allah bisa saja ciptakan langit dan bumi ini sekejap saja. Lahzah. Allah ciptakan. Sekejap saja. Walakinnahu rabatal musabbabati bi asbabiha kama taqtadihi hikmatuhu. Akan tetapi Allah mengikat sebab itu dengan musabbabnya. Mengikat musabbab dengan sebabnya agar terpenuhi hikmah Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan kita bilang, Allah ini berarti gak kuat saat. Kenapa? Dia nyiptain langit dan bumi aja 6 hari. Kok gak bisa sehari? Bisa, Allah ciptakan sehari. Tapi Allah ciptakan langit dan bumi dalam waktu 6 hari karena hikmah yang terkandung di dalamnya yang Allah ingin sampaikan kepada manusia. Kemudian hikmah ayat ini, annahu stawa 'alal arsy. Tsumma stawa 'alal arsy, kan? Kemudian dia bersemayam di atas arsy. Annahu stawa 'alal arsy ay alaihi uluwan khasan bihi kama yaliku bi jalalihi wa 'azamatihi. Wa hadza unwanu kamalil mulki was sultan. Maksudnya Allah bersemayam di atas arsy, arti istawa bersemayam itu ya, alaihi uluwan khasan, tinggi di atasnya dengan ketinggian yang khusus, bihi dengan Allah, khusus dengan Allah, kama yaliku bi jalalihi wa 'azamatihi, sebagaimana yang sesuai dengan kemuliaan dan keagungan Allah. Wa hadza unwanu kamalil mulki was sultan, dan ini adalah tanda kesempurnaan kerajaan dan kekuasaan Allah. Inilah ahlus sunnati wal jamaah yang benar-benar beriman dengan apa yang Allah firmankan, jujur dalam keimanannya, tidak merubah-rubah apa yang Allah informasikan kepada makhluk. Ketika Allah katakan Allah bersemayam di atas arsy, maka ahlu sunnati wal jamaah memahami sudah Allah berarti tinggi di atas arsy, sudah. Dan ini pemahaman yang luar biasa. Ini pemahaman yang benar, yang jauh dari tasbih. Sejatinya orang-orang yang mengatakan, kalau kita mengatakan Allah bersemayam di atas arsy, ini ada orang yang mengatakan, kalau kita mengatakan Allah bersemayam di atas arsy, berarti kita menyamakan Allah dengan makhluk, katanya. Berarti Allah menempati ruang dan waktu. Padahal Allah Maha Besar. Kalau gitu enggak, Allah enggak bersemayam di atas arsy. Jadi apa? Kita ganti. Istaula, menguasai arsy. Kalau kita mengatakan Allah bersemayam di atas arsy, berarti kita nyamain Allah dengan makhluk, katanya. Karena Allah enggak sama dengan makhluk. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Enggak ada yang serupa dengan Allah. Dan dia maha mendengar lagi maha melihat. Berarti kita sudah buang sifat bersemayam, kita katakan dia menguasai, istaula. Lihat, inilah perbedaan antara ahlu sunnati wal jamaah dengan ahlul ahwa, dengan ahli hawa nafsu. Ya, ahlu sunnah wal jamaah sudah memahami seperti itu adanya. Justru kalau kita mengatakan kalau Allah bersemayam di atas arsy, Allah tinggi di atas arsy, berarti menyamakan makhluk, sehingga kita buang, berarti dengan kita membuang makna istawa menjadi istaula, kita menyamakan Allah dengan makhluk. Niatnya mau tidak menyamakan, justru menyamakan. Kenapa? Karena di benaknya, di pikirannya, kalau bersemayam itu sama seperti saya duduk di kursi ini. Maka kursi ini lebih besar dari saya. Kalau Allah bersemayam di atas arsy, berarti arsy lebih besar dari Allah, katanya. Ini berarti menyamakan Allah dengan makhluk.
Karena Allah nggak sama dengan makhluk, sudah kita katakan Allah berada di atas aras, tinggi di atas aras. Bagaimana besar Allah sama Allah? Tetap besar Allah. Allahu Akbar, Allah Maha besar. Loh gimana? Ya sesuai dengan keagungan dan kemuliaan Allah. Makanya Imam Malik mengatakan tentang perkara istiwa ini, istiwa ma'lum. Istiwa bersemayam itu maklum, secara bahasa diketahui, berarti di atas, sudah. Wal kaifu majhul. Bagaimananya? Apa seperti saya duduk di kursi ini, atau seperti pos bunga di atas meja, apa seperti apa? Majhul, enggak diketahui. Karena enggak Allah kasih tahu. Wal imanu bihi wajibun. Mengimaninya wajib. Kenapa? Karena Allah kasih berita. Kita harus beriman dengan firman Allah. Kalau kita menolak, kita enggak menolak firman Allah. Wassu'alu anhu bid'ah. Dan bertanya tentang bagaimananya ini bid'ah. Kenapa? Karena nggak pernah ditanyakan oleh Nabi, sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in. Ini ya. Jadi kita menyandarkan kaifiahnya kepada Allah. Yang ketiga, annahu yukshil laylan nahara an yaj'ala al-layla ghisha'an lin-nahar aw ghita'an lahu fahuwa kathawbi yasdulu ala daw'in nahari fayughattih. Ya yukshil laylan nahar, yang Allah jadikan malam itu menutupi siang. Allah jadikan malam sebagai tutup seperti menutupi siang, seperti pakaian yang menutupi cahaya siang hari. Ada lampu kita tutup dengan pakaian maka akan redup. Seperti itulah malam. Ini siang ditutupi dengan malam, jadi gelap ya. Yang keempat, annahu ja'ala asy-syamsa wal qamara wan nujuma mudhallalatin bi amrihi jalla sultanuhu ya'muruhunna bima yasha' bi maslahatil ibad. Dari ayat itu juga difahami Allah Subhanahu wa taala yang telah menjadikan matahari dan bulan dan bintang-bintang itu tunduk di bawah perintah Allah yang maha agung kekuasaannya. Ya'muruhunna, Allah perintahkan mereka bima yasha, sesuai dengan apa yang Allah kehendaki, bimaslahatil ibad, untuk kebaikan para hamba. Yang kelima dari makna ayat tersebut adalah umumu mulkihi wa tamamu sultanihi haitsu kana lahul khalqu wal amru la li ghairihi. Ayat itu menjelaskan tentang umumnya, mencakupnya kerajaan Allah, wa tamamu sultani, dan kesempurnaan kekuasaannya Allah, karena milik Allah lah segala macam urusan penciptaan, dan milik Allah lah segala perintah, tidak milik selainnya. Ini menunjukkan keumuman, luasnya kerajaan Allah dan kesempurnaan kekuasaannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, cukup kali ya, insyaallah. Naktafi bihadzal qadar. Ada pertanyaan silakan. Ya. Apa ya? Masih ada poin ke-6 yang terakhir. Umumu rububiyyatihi lil alamin kullihim. Jadi ayat tersebut tadi juga menjelaskan tentang umumnya, keumuman rububiyyatihi, ya, keumuman rububiyahnya Allah lil alamin kullihim, untuk alam semesta. Apa keumuman rububiyyatihim? Keumuman penciptaan Allah. Allah menciptakan seluruh makhluk. Allah mengatur seluruh makhluk. Allah memberi rizki kepada seluruh makhluk. Ya, ini menjelaskan ayat tadi keumuman rububiyahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari mana dapatnya? Dari lafal firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba nih sekarang kita analisa, biar bisa paham bagaimana istinbat dengan dalil. Tadi kita katakan yang pertama, di antara makna ayat ini kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin adalah bahwasanya Allah telah menciptakan langit dan makhluk ini dalam 6 hari. Ya, 6 hari.
Allah bisa saja menciptakan satu hari, tapi Allah berdasarkan hikmahnya menciptakan dalam waktu masa 6 hari. Kita dapat pemahaman ini dari mana? Dari lafal firman Allah yang mana? Quran surat Al-A'raf ayat 54 tadi. Dari lafal yang mana? Dari lafal inna rabbakumullahu alladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyam. Nah, dari lafal ini maka kita memahami Allah menciptakan makhluk itu dalam 6 hari. Allah mampu menciptakan dalam 1 hari, tapi dengan hikmah yang Allah inginkan Allah ciptakan dalam masa 6 hari. Terus faedah yang kedua tadi apa? Bahwasanya Allah bersemayam di atas arsy. Makna bersemayam di sini adalah tinggi di atas arsy, yang ketinggiannya sesuai dengan keagungan dan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala, dan ini menunjukkan kesempurnaan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Dari mana? Lafal ayat yang mana? Lafal yang mana dari ayat tadi? Kita memahami ini. Dari lafal tsummas tawa 'alal arsy. Ini istinbat namanya. Bagaimana istinbat, mengambil hukum dari suatu dalil itu kayak gitu, ikhwatul iman. Ya. Dan begitulah memang kaum mukminin. Itulah para ulama. Dari dalil ditadaburi, direnungi, akhirnya dia mengambil hukum dari dalil tersebut, mengambil pelajaran dari dalil tersebut. Inilah namanya tadabbur, ya, merenungi ayat tersebut, akhirnya mengambil pelajaran dari ayat tersebut. Pelajaran yang ketiga tadi apa? Bahwasanya Allah menutup malam, menjadikan malam menutupi siang, ya. Menjadikan malam menutupi siang seperti baju yang menutupi cahaya, pakaian yang menutupi cahaya, sarung yang menutupi cahaya. Dari mana faedah itu kita dapatkan? Dari lafal firman Allah, yughshil lailan nahara yatlubuhu hafitha. Ya, yughshil lailan nahar, dia jadikan malam menutupi siang, yatlubuhu hafitha, yang mengikutinya dengan cepat, ya. Kemudian yang keempat, Allah menjadikan matahari dan bulan dan bintang-bintang, benda-benda langit semuanya tunduk di bawah perintah Allah. Allah memerintahkan mereka sekehendak Allah untuk kebaikan para hambanya. Dari mana dapat itu? Dari lafal wasyamsu wal qamar wan nujuma musakhkharatim bi amri. Dan matahari, bulan, bintang semuanya tunduk akan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian faedah yang kelima, luasnya keumuman kerajaan Allah dan sempurnanya kekuasaan Allah bagi hambanya, dan kesempurnaan perintah Allah bukan dimiliki oleh yang selain Allah. Dari mana dapat pemahaman ini? Dari lafal ayat Allah, ala lahul khalq wal amru. Ketahuilah hanya milik Allah penciptaan dan perintah. Kemudian faedah yang terakhir yang keenam, umumu rububiyyatihi lil alamin kullihim. Keumuman rububiyahnya Allah bagi seluruh alam semesta. Ini didapati pelajaran ini dari lafal firman Allah yang terakhir, yaitu dari ayat tadi, tabarakallahu rabbul alamin. Maha suci Allah, Rabbu al-alamin, Rabb seluruh alam semesta. Lafal ini menunjukkan keumuman rububiyahnya Allah meliputi segala makhluk. Ini ya, bagaimana para ulama memahami, mempelajari suatu dalil kayak gitu. Nanti kita akan banyak mempelajari bagaimana para ulama menganalisa suatu dalil. Wallahu taala a'lam. Ada pertanyaan, silakan. Ya Ustaz, ini ada pertanyaan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya mendengar bahwa berbicara tentang Allah tanpa ilmu itu lebih besar dosanya daripada kesyirikan. Mengapa Ustaz? Berbicara tentang Allah tanpa ilmu lebih besar daripada kesyirikan. Kalau lafal ini Anda nggak tahu, kalau lebih besar daripada kesyirikan. Tapi kalau berbicara tentang Allah tanpa ilmu ini dosa besar, iya, dosa besar. Kalau lebih besar dari kesyirikan mungkin bisa jadi bisa mengarah kepada kesyirikan, bisa.
Tapi kalau lebih besar pada kesyirikan, kayaknya lafal ini, perkataan ini adalah perkataan yang janggal menurut saya. Kenapa? Karena dosa yang paling besar yang Allah tetapkan adalah syirik. Sehingga tidak ada dosa yang lebih besar daripada kesyirikan. Karena Allah berfirman, Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Quran surah An-Nisa. Allah tidak mengampuni dosa syirik. Allah mengampuni dosa selain syirik bagi siapa saja Allah kehendaki. Adapun berbicara tentang Allah tanpa ilmu, mungkin dia mengatakan saking bahayanya. Karena berbicara tentang Allah tanpa ilmu bisa membuat orang syirik. Bisa menjerumuskan orang kepada kesyirikan. Ya, itu maksudnya. Jadi bukan langsung mutlak ini, karena ini semua perkataan sebagian orang yang memahami dengan membuat kesimpulan seperti itu. Namun kalau saya katakan berbicara tentang Allah tanpa ilmu, ini bisa menjerumuskan umat dan bisa menggiring umat kepada kesyirikan. Misal, contoh. Syirik itu adalah sarful ibadati li ghairillahi ma'allah. Syirik adalah memalingkan ibadah kepada selain Allah bersama dengan nyembah Allah. Orang bicara tentang Allah tanpa ilmu misalnya. Oh, kamu ini boleh kalau mau pakai cincin yang kamu yakini bisa nolong kamu kemanapun, nolak bala. Kenapa? Karena Allah jadikan sesuatu itu wasilah. Cincin ini wasilah penolak bala kamu, maka boleh. Ini berarti orang bicara tentang Allah tanpa ilmu, dan orang berjatuh kepada kesyirikan. Syirik. Kalau dia pakai cincin dan dia berkeyakinan cincin itu menolak bala, ya, maka ini syirik. Syirik. Ketika dia nyatakan, enggak, ini cuma sekedar apa, enggak, saya enggak yakin, cuma wasilah aja, ya syirik kecil. Kalau dia yakin bahwa cincin itu yang menolak balak, maka ini syirik besar, kufur. Itulah bahaya. Berbicara tentang Allah tanpa ilmu bisa menggiring orang kepada dosa yang paling besar, itu syirik. Nah, mungkin saking bahayanya sehingga ada statement mengatakan berbicara tentang Allah tanpa ilmu lebih besar daripada syirik. Sejatinya ya dosanya sangat besar, bisa jadi sebesar dosa syirik. Karena bisa menggiring orang kepada kesyirikan. Mungkin bisa dikatakan lebih besar dari sisi sini. Ketika orang berbuat syirik, dosa untuk dirinya sendiri. Dan Allah tidak ampuni. Tapi ketika orang berbicara tentang Allah tanpa ilmu, dia bisa menyesatkan dirinya dan orang lain. Sehingga banyak orang terjatuh kepada kesyirikan. Sehingga lebih besar daripada berbuat syirik. Karena kalau berbuat syirik cuma satu orang buat syirik selesai. Tapi kalau orang berbicara kepada Allah tentang ilmu, dia bisa menularkan kesyirikan kepada banyak orang. Maka bisa jadi lebih besar daripada kesyirikan. Wallahu ta'ala a'lam. Ada yang lain? Cukup? Alhamdulillah. Naktafi bihadzal qadar. Nas'alullah al-azim Rabbal arsyil azim an yuwafiqana ila siratihil mustaqim wa an yaj'alana min ibadihil muttaqin dhabil akhlaqil mahbubin. Kita memohon kepada Allah, Rabb yang menguasai arsy yang besar, agar bisa membimbing kita menuju jalan yang lurus dan menjadikan kita termasuk hamba-hamba yang bertakwa yang memiliki akhlak orang-orang yang dicintai. Naktafi bihadzal qadar. Naktafi bidoa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.